Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa soleh-soleha dimanapun berada, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia. Masih bersama Ibu Sri Wahyuni di sini pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi kita kali ini anak-anakku, kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oke, disimak ya. Nah, anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian masa praaksara dan mampu menjelaskan periodisasi masa praaksara secara geologis. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, kapan dimulainya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Nah, itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun kapan berakhirnya? Yaitu masa praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Nah, anak-anakku, masa praaksara itu berakhir setiap negara berbeda-beda. Misalnya Mesir mulai mengenal tulisan diperkirakan 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, sedangkan Indonesia diperkirakan abad ke-5 Masehi baru mengenal tulisan. Nah, begitu juga dengan India, negara Cina dan sebagainya. Jadi mereka peradabannya itu lebih duluan maju dibanding Indonesia. Nah, anak-anakku, bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara? Jadi kehidupan manusia pada masa praaksara dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada masa itu, yaitu dapat berupa artefak atau fosil. Dan manusia yang hidup pada masa itu disebut dengan manusia purba. Nah, ada beberapa fosil penemuan manusia purba di Indonesia, antara lain Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojacartensis, Pithecanthropus solensis, Homo solensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Nah, anak-anakku, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi di awal, kita akan membahas periodisasi masa praaksara terbagi 3. Yang pertama, periodisasi masa praaksara secara geologis, periodisasi masa praaksara secara arkeologis, dan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas periodisasi yang pertama, yaitu periodisasi masa praaksara secara geologis. Pada zaman dahulu, bumi tidak seperti sekarang ini. Pada awalnya bumi sangat panas dan berpijar sehingga tidak ada makhluk hidup. Kemudian bumi mulai mendingin dan terbentuklah kerak bumi atau kulit bumi. Sejak saat itu mulai ada makhluk hidup yang mendiami bumi. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa periode atau zaman dan berlangsung dalam waktu yang lama, sampai jutaan tahun. Nah, sejarah perkembangan bumi menurut ahli geologi terbagi 4. Yang pertama, zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Nah, anak-anakku, yang pertama adalah zaman Arkaikum. Merupakan zaman tertua menurut para ahli, berlangsung sejak 2500 juta tahun yang lalu. Waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan. Berikutnya adalah zaman Paleozoikum, berlangsung sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan, seperti adanya hewan kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, reptil, dan amfibi. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Kehidupan di bumi semakin berkembang. Hewan mencapai bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Zaman ini disebut dengan zaman reptil. Zaman yang terakhir adalah zaman Neozoikum, berlangsung sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi 2, yaitu zaman tertier dan zaman kuartir. Zaman tertier, jenis reptil
besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan yang menyusui seperti gajah purba. Sedangkan zaman kuarter berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia di bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, cukup sekian materi kita kali ini. Kita akan ketemu pada pembahasan berikutnya, yaitu periodisasi secara arkeologi. Oke, sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.